Di akhir scene, Matt berdiri di atas gedung dan mendengar teriakan minta tolong anak kecil yang diculik oleh dua Rusia tadi. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Sepertiga Malam. Channel ini akan membahas alur cerita film dan series yang paling hits. Pada episode kali ini, Sepertiga Malam akan membahas rangkuman dan alur cerita TV series yang berjudul Daredevil. Series ini menceritakan seorang superhero bernama Matt Murdock. Di season 1 ini, kita akan melihat bagaimana Matt Murdock dengan kekuatannya melawan kelompok yang memiliki kekuasaan di suatu kota kecil bernama Hell's Kitchen. Season 1 series ini dirilis pada tahun 2015 dan mendapatkan rating 8,6 di situs IMDb. Yang membuat unik dari series ini adalah karakternya alias Matt Murdock memiliki keterbatasan penglihatan. Coba bayangkan, seseorang yang buta namun bisa menjadi superhero. Bagaimana melawan penjahatnya? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas filmnya. Matt yang terluka ditemukan oleh seorang lelaki di bak pembuangan sampah. Lelaki tersebut memanggil teman perempuannya yang merupakan seorang perawat bernama Claire. Mereka berdua membawa Matt ke dalam kamar Claire. Lalu, Claire menyuruh teman lelakinya kembali ke kamarnya dan melarang menceritakan kejadian ini pada siapapun. Claire dengan sigap mengecek kondisi Matt. Sadar bahwa lukanya sangat parah, ia membuka ponselnya dan berniat menelepon rumah sakit. Namun Matt terbangun dan mencegah Claire menelepon rumah sakit. Matt menolak dibawa ke rumah sakit dan berniat pulang. Matt terjatuh pingsan. Selama pingsan, kenangan masa kecilnya muncul. Ayahnya yang dulu merupakan seorang petinju amatir selalu pulang dalam keadaan terluka. Matt yang masih kecil selalu merawat luka ayahnya. Suatu waktu, saat mengalami kekalahan, ayahnya memberi nasihat kepada Matt. Bukan soal jatuhnya, namun cara kita bangkit. It ain't how you hit the mat. It's how you get up. That's right. Matt terbangun dan terlihat panik. Claire yang sedang duduk di samping Matt menjelaskan bahwa ia yang menyelamatkan dan mengobatinya. Claire melarang Matt untuk banyak bergerak, karena Matt mengalami 3 tulang rusuk yang patah, kemungkinan gegar otak, dan juga beberapa luka tusukan. Claire bingung mengapa Matt yang buta sedang mengenakan topeng dan terkena luka parah. Matt menolak memberitahu siapa dirinya kepada Claire, karena Matt merasa jika orang lain tahu tentang dirinya akan membahayakan orang tersebut. Akhirnya Claire meminta Matt untuk beristirahat agar tubuhnya pulih. Selama beristirahat, Matt bermimpi tentang kejadian masa kecilnya yang menyebabkan ia buta. Seketika ia terbangun dan kesulitan bernafas. Tubuhnya meronta dan mulutnya tidak bisa berbicara. Claire dengan cepat mengobati Matt hingga ia bernafas normal. Setelah kondisi Matt membaik, Claire memaksa Matt untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak mau merawat seseorang tanpa mengetahui situasi yang sedang dihadapinya. Akhirnya Matt menjelaskan bahwa ia terluka karena berusaha menyelamatkan seorang anak kecil yang diculik kelompok Rusia. Namun anak kecil itu hanya perangkap untuk menangkapnya. Matt terkena perangkap tersebut hingga tertangkap dan terluka. Bayangan masa kecilnya seketika muncul dalam pikiran Matt. Tidak lama dari kejadian yang menyebabkannya ia buta, Matt sedang berlatih membaca tulisan Braille di samping arena tempat ayahnya berlatih tinju. Ayahnya menghampirinya dan memuji kecepatan Matt mempelajari tulisan Braille. 2 orang memasuki gym dan memanggil ayahnya. Mereka merupakan promotor pertandingan profesional bernama Roscoe dan Silke. Terjadi perbincangan antara ayahnya dan 2 orang tersebut. Dengan kemampuan mendengar Matt, ia dapat mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Silke menawari ayah Matt pertandingan profesional pertamanya melawan Krill. Kaget sekaligus senang, ayahnya dengan cepat menerima tawaran itu. Belum sempat menikmati euforia rasa senangnya, Silke mengungkapkan satu syarat untuk mengalah di ronde kelima demi keuntungan taruhan judi. Ayahnya terdiam, tampak keberatan dengan syarat tersebut. Tidak mau melihat anaknya sedih dengan kekalahannya, ia menolak syarat tersebut. Roscoe tidak menyerah dan terus membujuk ayahnya. Uang yang didapat akan sangat besar dan mampu membiayai kebutuhan Matt. Idealismenya goyah. Akhirnya ayahnya memutuskan menerima tawaran dan syarat tersebut. Samar-samar Matt mendengarkan seluruh percakapan tersebut dari jauh. Pikirannya berkecamuk, Matt seperti menyalahkan diri sendiri karena dirinya lah ayahnya gagal mewujudkan mimpinya.
Matt tersadar dari lamunannya karena mendengar seseorang yang sedang mendobrak semua pintu di lantai bawah apartemen tersebut. Matt dapat mendengarkan dan mencium aroma parfum orang tersebut. Ia memperingatkan Claire dan mengambil pisau berniat menyerang orang itu. Belum sempat Claire bertanya bagaimana bisa Matt mendengar dari jarak yang sangat jauh, terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Who is it? Sebelum membukakan pintu, Claire mencegah Matt menyerang orang itu dan menyuruhnya bersembunyi di balik tembok. Orang tersebut mengaku sebagai detektif dan mencari seseorang dengan ciri-ciri seperti Matt. Claire berbohong bahwa dia tidak melihat orang yang sedang dicari detektif palsu tersebut. Setelah detektif itu pergi, Matt mendengar dia menelpon temannya untuk datang ke apartemen tersebut. Tampaknya detektif tersebut mengetahui bahwa Claire telah berbohong. Matt keluar dari kamar dan mengambil alat pemadam api. Ia melempar alat pemadam api ke arah tangga bawah tempat detektif tersebut pergi. Detektif tersebut pingsan setelah terkena lemparan alat pemadam api tepat di kepalanya. Detektif palsu tersebut diikat di atap apartemen. Claire kesal dan meminta Matt benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Claire semakin bingung. Orang buta yang ia temukan di bak sampah yang sedang terluka ternyata seseorang yang mahir bela diri. Ditambah kemampuan mendengar dan mencium aroma dari jarak yang sangat jauh yang tak masuk akal baginya. Di mata Claire, kejadian detektif yang saat ini sedang diikat adalah main hakim sendiri. Claire terus meminta Matt untuk meyakinkannya bahwa ia berada di pihak yang tepat. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka hingga Matt balik bertanya, mengapa Claire percaya dan mengobatinya saat terluka. Orang normal biasa akan langsung menelpon polisi dan ambulans jika menemukan orang yang tak dikenal terluka. Karena hal itulah, Matt yakin bahwa Claire dari awal sudah tahu bahwa Matt orang baik dan berada di pihak yang benar. Claire pun terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Ia teringat cerita dari seorang pasiennya di rumah sakit bahwa telah ditolong oleh pria berbaju dan bertopeng hitam. Claire yakin orang yang diceritakan pasiennya adalah Matt. Hal itulah yang membuat ia tahu bahwa Matt orang baik dan memutuskan menolongnya saat terluka. Di suatu bar, Foggy menemani Karen yang masih trauma dan takut kembali ke apartemennya. Foggy berusaha menenangkan Karen dari traumanya. Mereka sangat mabuk dan menuju apartemen Matt. Karena tidak ada jawaban dari kamar Matt, mereka memutuskan untuk pergi dan berjalan mengelilingi kota. Never sleep. Matt mengikat detektif palsu itu di atap gedung untuk menginterogasi tentang keberadaan anak kecil yang diculik. Namun, interogasi itu tidak membuahkan hasil. Detektif palsu tersebut mengatakan anak kecil itu sudah mati. Matt yang dapat mendengarkan detak jantungnya tahu bahwa detektif itu berbohong. Meskipun diajar habis-habisan, detektif tersebut tetap tidak mau memberitahunya. Claire mengusulkan untuk menikam saraf trige minusnya, saraf yang berada di antara ujung mata dan alis, saraf yang akan memberikan efek sangat menyakitkan apabila ditusuk. Setelah menusuknya, Matt mengancam untuk melempar detektif tersebut dari atas gedung. Sambil berteriak kesakitan, akhirnya ia menyerah dan memberitahu bahwa anak kecil yang diculik berada di bawah restoran Troika, di simpang Jalan 11 dan 44. Tidak kapok setelah ditusuk syarafnya, detektif tersebut malah memprovokasi dan mengejek Matt. Dia mengatakan Matt dan anak kecil itu akan dibunuh oleh kelompoknya. Matt tidak bisa menahan emosinya lagi dan mendorong detektif tersebut hingga jatuh dari atas gedung. Matt memutuskan untuk menuju restoran Troika seorang diri. Ia meminta Claire untuk pindah dan mencari tempat tinggal baru. Matt bertanya lokasi baru di mana Claire akan tinggal. Jika di kemudian hari Matt terluka, ia akan datang menemui Claire untuk meminta merawat lukanya. Kenangan masa kecil Matt kembali muncul di kepalanya. Di hari pertandingan profesional pertama ayahnya melawan Krill, ayahnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Tekadnya sudah bulat, ia tidak mau mengalah. Ini merupakan impiannya sejak lama dan ia tak mau mengecewakan Matt. Ayahnya pun berhasil menang. Raut wajah gembira terpancar dari wajah ayahnya. Matt bersorak-sorai di depan TV, seluruh penonton meneriakkan nama ayahnya, membuat gemuruh di seluruh arena tinju. Matt tidak sabar menunggu ayahnya pulang untuk menyambut kemenangannya. Jam demi jam berlalu, namun tak ada tanda-tanda kemunculan ayahnya. Hingga larut malam, ayahnya tak kunjung pulang. Perasaan bingung, cemas, dan khawatir bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, Matt mendengar polisi berkumpul di ujung jalan rumahnya. Matt merasakan firasat buruk. Ia berlari menghampiri polisi yang sedang berkumpul dan ternyata firasat Matt benar. Ayahnya ditemukan telah tergeletak tak bernyawa.
Itulah konsekuensi yang harus diterima ayahnya karena melanggar perjanjian dengan pelaksana pertandingan. Di bawah restoran Troika di mana anak kecil tersebut diculik, sebagian orang berjaga di pintu depan, sementara sebagian lagi asyik bermain kartu. Dengan pakaian hitamnya, Matt berjalan dalam lorong gelap. Suasana begitu mencekam, amarah Matt sudah memuncak. Melawan hampir 10 orang, Matt berusaha menghindari serangan sekaligus melakukan pukulan balasan. Kekuatan Matt memberikan keuntungan lebih dalam pertarungan. Ia dapat mendengar suara dari gerakan tangan kemana pukulan akan dilancarkan dari musuhnya. Pukulan, tendangan, dan bantingan terus dilancarkan. Pintu pun roboh terkena serangannya. Teriakan menggema di seluruh penjuru lorong. Stamina Matt sudah diambang batasnya. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, Matt memukul telak musuh terakhirnya di wajah. Suara tangisan anak kecil terdengar lirih dari dalam ruangan di ujung lorong. Matt berusaha menenangkan anak kecil tersebut dan menggendongnya keluar ruangan. Anak kecil itu sudah aman dan selamat. We don't have to be scared anymore.